Laksmi mulai percaya bahwa Rishi adalah pria yang berbeda dari semua yang pernah ia temui. Namun saat hubungan mereka perlahan semakin dekat, seseorang yang dipenuhi rasa iri justru mengambil keputusan berbahaya. Tanpa mereka sadari, sebuah jebakan sedang disiapkan, dan malam yang seharusnya indah berubah menjadi ancaman yang dapat memisahkan mereka selamanya. Beginilah ceritanya. Kisah berlanjut setelah pertemuan pertama antara Rishi dan Laksmi berlangsung jauh lebih baik daripada yang dibayangkan siapapun. Awalnya Laksmi datang dengan hati yang penuh keraguan. Selama ini Neha dan bibinya terus mengatakan bahwa Rishi hanyalah pria kaya yang tidak dapat dipercaya. Mereka meyakinkan Laksmi bahwa cepat atau lambat Rishi akan menunjukkan sifat aslinya. Namun semakin lama bersama Rishi, semakin sulit bagi Laksmi untuk mempercayai semua tuduhan tersebut. Hari itu Rishi mengajaknya berkeliling Mumbai dengan cara yang sederhana. Bukan ke tempat mewah atau pesta besar, melainkan ke tempat-tempat yang memiliki kenangan dan makna bagi dirinya. Salah satu hal yang paling membuat Laksmi terkejut adalah ketika Rishi meminta semua makanan yang tersisa dibungkus dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka kemudian mendatangi sekelompok anak-anak. Rishi mengajak Laksmi membagikan makanan secara langsung. Laksmi tersenyum karena kegiatan itu mengingatkannya pada masa-masa ketika ia membantu membagikan langgar di Gurudwara kampung halamannya. Melihat Laksmi berinteraksi dengan anak-anak membuat Rishi semakin kagum. Ia melihat ketulusan yang jarang ditemuinya pada orang lain. Di sisi lain, Laksmi juga mulai melihat sisi berbeda dari Rishi. Pria itu ternyata tidak hidup dalam kemewahan semata. Ia masih peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Suasana menjadi semakin santai. Rishi ingin menunjukkan sisi dirinya yang tidak diketahui banyak orang. Karena itulah ia mengajak Laksmi mencoba makanan favoritnya, Vada Pav. Ketika mendengar nama makanan itu, Laksmi terlihat bingung. Ia mengaku baru pertama kali mendengarnya. Rishi langsung terkejut. Baginya, Vada Pav adalah makanan yang sangat terkenal di Mumbai. Dengan penuh semangat, ia mengajak Laksmi turun dari mobil dan membeli Vada Pav hangat di sebuah kedai pinggir jalan. Dan ketika penjual roti mengantarkan makanan, tiba-tiba rotinya hampir jatuh, tetapi Rishi dan Laksmi saling menangkap rotinya dan saling bertatapan. Melihat antusiasme Rishi, Laksmi tidak bisa menahan senyumnya. Ia tidak menyangka pemilik hotel mewah seperti Rishi justru sangat menyukai makanan sederhana. Saat mencicipinya, Laksmi langsung menyukai rasanya. Terutama karena rasa pedas yang kuat. Rishi tampak senang melihat reaksinya. Mereka pun mulai berbincang lebih santai. Laksmi bercerita bahwa di Punjab, makanan yang terkenal adalah chole kulche. Mendengar hal itu, Rishi langsung berkata bahwa suatu hari nanti ia ingin mencobanya bersama Laksmi. Ucapan sederhana itu membuat hati Laksmi berdebar. Sementara itu, jauh dari tempat mereka berada, seseorang mulai kehilangan kendali. Orang itu adalah Balwinder. Sejak mengetahui bahwa keluarga Obrai tertarik kepada Laksmi, ia tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Balwinder merasa Laksmi adalah miliknya. Dan kini ia mendapat kabar dari Neha bahwa Rishi sedang menghabiskan waktu berdua dengan gadis itu. Amarahnya langsung memuncak. Ia terus membayangkan Rishi merebut semua yang diinginkannya. Bukan hanya pekerjaan. Bukan hanya harga dirinya. Tetapi juga Laksmi. Semakin diprovokasi oleh Neha, semakin besar pula kebenciannya kepada Rishi. Di sisi lain, Rishi dan Laksmi masih menikmati waktu bersama. Percakapan mereka mengalir dengan lebih alami. Rishi bahkan bercanda bahwa tidak banyak orang yang mengetahui betapa besarnya kecintaannya pada Vada Pav. Ia merasa nyaman karena bisa menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya di depan Laksmi. Laksmi mulai menyadari bahwa Rishi berbeda dari gambaran yang selama ini diberikan Neha dan bibinya. Pria itu tidak sombong. Tidak memandang rendah orang lain. Dan tidak berusaha mengesankan siapapun. Untuk pertama kalinya, Laksmi merasa aman berada di dekat seseorang yang bukan keluarganya. Di rumah, keadaan justru semakin memanas. Neha masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa keluarga Obrai lebih memperhatikan Laksmi daripada dirinya. Rasa iri mulai menguasai pikirannya. Ia merasa semua yang seharusnya menjadi miliknya kini direbut oleh sepupunya sendiri. Karena itulah Neha mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Diam-diam ia menghubungi Balwinder. Ia memberitahukan lokasi tempat Rishi dan Laksmi berada saat itu. Neha berharap Balwinder datang dan menghancurkan hubungan mereka. Baginya, apapun lebih baik daripada melihat Laksmi bahagia bersama Rishi.
Ketika ayahnya mengetahui apa yang dilakukan Neha, ia langsung marah. Ia tidak percaya bahwa Neha tega membahayakan keselamatan Laksmi hanya karena rasa cemburu. Bahkan anggota keluarga lainnya juga mulai panik. Mereka tahu betapa berbahayanya Balwinder. Dan mereka khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Sementara itu, Balwinder yang mendapat lokasi tersebut segera bergerak. Ia mengajak beberapa temannya. Mereka bertekad mencari Rishi dan Laksmi malam itu juga. Di tempat lain, Rishi mulai merasa ada yang aneh. Ia memperhatikan beberapa orang yang tampak mengikuti mereka dari kejauhan. Perasaannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun meminta Laksmi tetap tenang. Tidak lama kemudian, kecurigaan itu terbukti. Balwinder dan kelompoknya benar-benar datang. Mereka mulai mendekati Rishi dan Laksmi dengan sikap yang mengancam. Laksmi langsung ketakutan. Ia tidak menyangka Balwinder bisa menemukan mereka. Situasi berubah menjadi tegang. Keributan pun tidak dapat dihindari. Balwinder dan teman-temannya mencoba menyerang. Namun Rishi tidak mundur. Ia berusaha melindungi Laksmi sambil menghadapi mereka. Untungnya, keributan itu menarik perhatian warga sekitar. Semakin banyak orang berkumpul. Melihat keadaan mulai tidak menguntungkan, Balwinder dan kelompoknya akhirnya memilih melarikan diri. Setelah keadaan tenang, Rishi memastikan bahwa Laksmi tidak terluka. Ia menanyakan kondisinya berulang kali. Perhatian itu membuat hati Laksmi tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa seseorang peduli terhadap keselamatannya. Saat itulah Laksmi mengatakan orang yang memimpin penyerangan adalah Balwinder. Mendengar nama itu, Rishi sangat terkejut. Ia tidak menyangka mantan sopirnya sendiri akan melakukan tindakan sejauh itu. Malam itu, Rishi mengantar Laksmi pulang. Di rumah, seluruh keluarga sudah menunggu dengan cemas. Mereka lega melihat Laksmi kembali dengan selamat. Namun bagi Neha, kepulangan Laksmi justru menjadi kabar buruk. Rencananya gagal total. Alih-alih menghancurkan hubungan mereka, tindakannya justru membuat Rishi dan Laksmi semakin dekat. Sementara itu, Balwinder kini dipenuhi kemarahan dan dendam. Ia merasa dipermalukan. Dan yang lebih buruk, ia mulai kehilangan Laksmi sedikit demi sedikit. Di sisi lain, hubungan Rishi dan Laksmi perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih dan pertemanan. Mereka mulai saling memahami. Mulai saling mempercayai. Dan tanpa disadari, perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh di antara keduanya. Namun perjalanan mereka masih jauh dari kata mudah. Neha belum menyerah. Balwinder masih menyimpan dendam. Dan rahasia besar mengenai warisan Laksmi belum sepenuhnya terungkap. Akankah Rishi dan Laksmi mampu menghadapi semua rintangan yang ada di depan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. I just had to let you know you're